Peduli memiliki arti yang cukup dalam dan luas, tetapi secara umum, peduli berarti 1. Memperhatikan atau mengambil berat. Ini adalah arti inti. Peduli berarti Anda menaruh perhatian pada sesuatu atau seseorang. Anda tidak mengabaikannya, tetapi Anda menganggapnya penting dan berharga. 2. Merasakan minat, khawatir, atau simpati. Peduli juga melibatkan emosi. Anda mungkin merasa tertarik, khawatir jika terjadi masalah, atau bersimpati terhadap kondisi atau keadaan orang hal tersebut. 3. Memiliki keinginan untuk membantu atau melindungi. Ini adalah aspek tindakan dari peduli. Ketika Anda peduli, Anda terdorong untuk berbuat sesuatu untuk kesejahteraan, kenyamanan, atau perlindungan subjek kepedulian Anda. Singkatnya, peduli adalah sebuah sikap di mana Anda menghargai, memperhatikan, dan bersedia bertanggung jawab, walau minimal, terhadap orang lain, diri sendiri, lingkungan, atau suatu masalah. Secara umum, memiliki rasa peduli yang kuat adalah sifat positif yang seringkali merupakan dasar dari empati, hubungan yang sehat, dan tindakan altruistik. Kepedulian mendorong kita untuk membantu orang lain, menjadi anggota komunitas yang bertanggung jawab, dan bertindak etis. Namun, seperti halnya banyak hal baik, ketika kepedulian menjadi terlalu peduli, atau lebih tepatnya, kepedulian yang tidak proporsional, tidak sehat, atau berlebihan, ia memang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam masalah. Berikut adalah beberapa cara rasa terlalu peduli bisa menjadi masalah besar. 1. Kelelahan emosional dan kesehatan mental, burnout dan stres. Ketika seseorang merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, masalah, atau keselamatan semua orang di sekitarnya, mereka akan memikul beban emosional yang sangat berat. Ini bisa menyebabkan kelelahan atau burnout yang parah, kecemasan, dan bahkan depresi. Kehilangan diri sendiri, fokus yang berlebihan pada kebutuhan orang lain, dapat menyebabkan mengabaikan kebutuhan sendiri, fisik, emosional, dan finansial. Orang tersebut mungkin tidak punya waktu untuk hobi, istirahat, atau tujuan pribadi, yang pada akhirnya merusak identitas dan self-worth mereka. 2. Batasan, boundaries yang buruk. Mengizinkan pemanfaatan, exploitation. Orang yang terlalu peduli seringkali kesulitan mengatakan tidak. Mereka bisa dimanfaatkan oleh orang lain, secara finansial, waktu, atau emosional, karena mereka terlalu takut untuk menyakiti perasaan atau mengecewakan. Interferensi yang tidak sehat, codependency. Ini adalah masalah besar. Ketergantungan bersama, codependency, terjadi ketika harga diri dan rasa aman seseorang sangat terikat pada menyelamatkan atau mengurus orang lain. Seringkali orang dewasa yang bermasalah, seperti pasangan atau anggota keluarga dengan adiksi. Alih-alih membantu orang tersebut menjadi mandiri, orang yang terlalu peduli, justru mungkin secara tidak sadar memperpanjang masalah dengan terus menutupi atau menyelesaikan semua konsekuensi dari tindakan orang lain. 3. Masalah finansial dan hukum. Risiko keuangan, terlalu peduli, terutama dalam konteks keluarga atau teman, dapat membuat seseorang terlalu mudah memberikan uang atau menjamin utang orang lain, bahkan ketika mereka sendiri tidak mampu. Ini dapat menghancurkan keuangan pribadi mereka sendiri. Terlibat dalam masalah hukum, dalam kasus ekstrim, mencoba menyelamatkan seseorang dari konsekuensi tindakan buruk mereka, misalnya, berbohong untuk mereka, menyembunyikan bukti, atau mengambil resiko pribadi, dapat menyeret orang yang peduli tersebut ke dalam masalah hukum atau etika yang serius. Merasa dimanfaatkan oleh teman, terutama ketika mereka menggunakan alasan kepedulian, bisa sangat membingungkan dan menyakitkan.
Berikut adalah beberapa strategi yang bisa Anda terapkan untuk mencegah agar tidak dimanfaatkan dengan dalih kepedulian dan cara menjaga pertemanan yang sehat. 1. Menentukan batasan yang jelas. Boundaries. Ini adalah langkah paling krusial untuk melindungi diri Anda. Tentukan garis merah Anda. Pikirkan baik-baik apa yang tidak bisa Anda berikan atau lakukan untuk orang lain. Ini bisa berupa uang, waktu, energi, pekerjaan, atau sumber daya lainnya. Contoh, Anda tidak akan meminjamkan uang dalam jumlah besar. Anda tidak akan mengorbankan tidur atau janji penting Anda untuk membantu masalah yang bisa mereka selesaikan sendiri. Komunikasikan batasan itu. Ketika seorang teman meminta sesuatu yang melanggar batasan Anda, katakan, "Tidak." Tegas tanpa perlu meminta maaf berlebihan. Anda tidak perlu membenarkan atau meminta maaf karena memiliki batasan. Batasan adalah hak Anda. 2. Mengenali tanda-tanda pemanfaatan. Orang yang memanfaatkan seringkali memiliki pola perilaku yang bersembunyi di balik kata-kata manis atau perhatian yang tampak. Kepedulian yang bersyarat. Mereka hanya terlihat peduli atau menghubungi Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu. Bantuan, uang, dukungan emosional yang berlebihan. Begitu kebutuhan terpenuhi, mereka menghilang. Membuat Anda merasa bersalah. Ketika Anda mengatakan tidak, mereka mungkin akan menggunakan taktik emosional, seperti mengeluh, mendramatisir, atau menuduh Anda tidak peduli, agar Anda berubah pikiran. Beban yang tidak seimbang. Dalam pertemanan yang sehat, memberi dan menerima itu seimbang. Jika Anda selalu menjadi pihak yang memberi, mendengarkan, atau membantu, sementara teman Anda jarang menawarkan dukungan balasan, ini adalah tanda bahaya. Menggunakan kata-kata manis, pujian berlebihan. Mereka mungkin memuji kemampuan atau kemurahan hati Anda secara berlebihan tepat sebelum atau saat mereka meminta bantuan. 3. Mengubah cara Anda merespons. Ketika Anda menghadapi permintaan, berikan jeda waktu untuk berpikir sebelum langsung menjawab, "Ya." Tunda respon Anda. Jangan langsung setuju. Anda bisa menggunakan frasa seperti, "Aku akan kabari kamu sore nanti." "Aku akan menghubungimu besok." "Aku perlu cek jadwalku dulu." "Aku butuh waktu untuk memikirkannya." Ini memberi Anda waktu untuk mengevaluasi permintaan tanpa tekanan. Tawarkan alternatif yang lebih kecil. Jika Anda merasa perlu membantu tetapi tidak ingin melakukan semua yang diminta, tawarkan solusi yang lebih kecil. Contoh, jika mereka minta dijemput jauh, tawarkan, "Aku tidak bisa menjemputmu di sana, tapi aku bisa antar kamu ke stasiun terdekat." 4. Menilai ulang hubungan. Jika seseorang secara konsisten melanggar batasan Anda, atau terus mencoba memanfaatkan, meskipun Anda sudah berkomunikasi secara jelas, Anda mungkin perlu menilai kembali nilai pertemanan tersebut. Sejauh mana Anda mau mempertahankan pertemanan itu? Pertemanan sejati didasarkan pada rasa saling menghormati, bukan memanfaatkan. Jika pertemanan itu hanya menguras energi Anda dan membuat Anda merasa buruk, mungkin saatnya untuk mengambil jarak. Kurangi frekuensi Anda bertemu atau berkomunikasi. Anda tidak perlu memutuskan kontak secara dramatis, tetapi Anda bisa menjadi kurang tersedia dan mengurangi akses mereka kepada Anda. Seorang teman yang tulus akan menghargai batasan Anda dan akan menerima tidak Anda tanpa drama atau membuat Anda merasa bersalah. Intinya, perbedaan antara empati sehat dan kepedulian berlebihan. Kepedulian yang sehat melibatkan memberikan bantuan yang memberdayakan, mempertahankan batasan pribadi yang kuat, memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain, merawat diri sendiri terlebih dahulu. Kepedulian yang berlebihan seringkali melibatkan
Merasakan tanggung jawab atas perasaan dan masalah orang lain. Mengorbankan kesejahteraan pribadi secara terus-menerus. Mencoba memperbaiki orang lain, bukan hanya mendukung mereka. Jadi, jawabannya adalah, ya, rasa terlalu peduli dapat menjerumuskan orang ke masalah besar, terutama ketika itu mengaburkan batasan dan mengarah pada pengabaian diri sendiri. Kunci emasnya adalah menyeimbangkan kepedulian terhadap orang lain dengan kepedulian terhadap diri sendiri.